Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silahkan menghubungi Pendeta Haji Misi Tumorang atau Sekretariat Gereja. Pelayanan firman kebaktian umum. Kebaktian umum Prapaskah 3 disertai peneguhan penatua periode 2025 sampai 2028 pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dari GKI Karbela. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, waktunya pukul 5.30 WIB, tempat di gereja, dipimpin Pendeta Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, waktunya pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara Penatua Kristianto, tempat di gereja, dipimpin Penatua Heni Huta Barat, liturgosnya Ibu Hani Mariani. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian rumah tangga tersebut. Persidangan majelis jemaat. Majelis jemaat akan mengadakan persidangan yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 Maret 2025, waktunya pukul 12 WIB, tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum persidangan majelis jemaat. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, waktu pukul 16 atau jam 4 sore. Tempat di gereja dipimpin Pendeta Jenny, liturgos Ibu Yuliati IA. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan lansia hadir dalam persekutuan tersebut. Persembahan Paskah 2025. Dalam rangka masa Raya Paskah 2025, majelis jemaat menentukan anggaran Paskah sebesar 4 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk sebesar 2.270.000 rupiah. Masih ada kekurangan 1.730.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Untuk persembahan umat yang masuk dari tanggal 15 sampai 20 Maret, totalnya 3.650.000 rupiah. Umat Tuhan, sekian warta jemaat hari ini. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah ketiga. Ingatlah, di dalam keterbatasan Yesus memberi kita kesempatan. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan.
Umat kami undang bangkit berdiri. Sebab Tuhan telah Kau jadikan tempat perlindungan. Bila engkau berseru kepadanya, Ia akan menjawab. Yang terkasih, marilah bersama kita memulai rangkaian ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara.
Di atas kayu salib, Yesus menebus manusia sehingga beroleh anugerah kehidupan. Dalam anugerah tersedia kesempatan untuk berubah dan berbuah. Berapa banyak kesempatan yang telah kita pergunakan dan berapa banyak yang telah kita sia-siakan? Mari kita renungkan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami terkadang tak menata waktu dengan baik, melewatkan kesempatan untuk berkarya, mengabaikan panggilan untuk bertobat, dan tak menghormati pengorbanan-Mu. Ampuni kami ya Allah. Mampukanlah kami hidup dalam anugerah-Mu dan menyambut kesempatan yang Kau beri untuk bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan bagimu tubuhku, darahku, Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Mataku mulia dan rumah yang gelap, telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang kecil. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Jemaat kami undang berdiri. Melalui pengorbanan Kristus, kita telah mendapatkan penebusan sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5 hingga yang ke-6a, berbunyi demikian. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan
bagi semua manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malam menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia penuh oleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memati derang, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Umat terkasih, sebelum bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang memberkati kami dengan begitu rupa kebaikan dan juga mengajarkan kepada kami agar kami hidup di dalam kasih-Mu. Ketika kami hendak kembali merenungkan firman-Mu, biarlah penyertaan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami,
sehingga kami beroleh damai sejahtera. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami beroleh kekuatan untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk berkarya, dan biarlah kami dapat memakainya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ke-9. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapin bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 63 ayat 1 hingga yang ke-8 secara berbalasan. bagaikan tanah yang kering dan tandus. Memandang padamu di tempatmu yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab
kering dan tandus. Aku mau memujimu di seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dikenyangkannya jiwaku dengan lemah dan sumsum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukan-Mu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mengingat-Mu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan, dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukan-Mu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 10 ayat yang ke-1 hingga yang ke-13. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 10 ayat yang ke-1 hingga yang ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, sebab yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalur keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat diundang berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, aku berkata kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, aku berkata kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa yang ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dari setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Hosana. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Luar biasa, baik ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya, tapi saya rasa sebagian besar sudah mengenal. Saya Martinus Stefanus. Saya merupakan pendeta yang melayani di GKI Karet Belakang, Jakarta Selatan. Saya membawa beberapa rekan penatua dan juga jemaat untuk bersama-sama dengan jemaat di GKI Pamanukan ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kami dari Majelis Jemaat GKI Karbela bersyukur karena Bapak Ibu saudara sekalian menerima kami untuk dapat bersama-sama kita merenungkan dan beribadah di dalam Tuhan. Tema yang diangkat di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini adalah Yesus memberi kesempatan. Menurut Bapak Ibu, apa sih itu kesempatan? Ada yang tahu nggak? Setiap kita kan pasti memiliki kesempatan dalam hidup, betul nggak? Siapa di sini yang nggak punya kesempatan? Tuhan nggak kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertobat, angkat tangan. Ada nggak Bapak Ibu? Tuhan itu nggak ngasih kesempatan buat kita untuk bertobat, boleh angkat tangan. Kalau kita setidaknya nih sekali saja datang ke gereja GKI, di situ ada bagian liturgi pengakuan dosa. Itu aja udah masuk tuh ya. Kita bertobat. Kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bertobat. Jadi pertobatan itu adalah bagian dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, tidak hanya sekali Tuhan memberikan kesempatan, tapi berkali-kali. Karena itu ada seorang penulis lagu dan menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Di sini saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melayani Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin kalau secara langsung Bapak Ibu melayani di dalam kemajelisan misalkan, di dalam struktur keanggotaan atau di dalam badan pelayanan.
Tetapi di luar itu juga Bapak Ibu melayani Tuhan. Sebagai seorang suami, kita melayani istri dan anak-anak. Sebagai seorang istri, kita melayani suami dan anak-anak. Sebagai anak, kita juga melayani dengan cara mendengarkan perintah orang tua dan mengikuti perintah dari orang tua. Jadi kesempatan di dalam Tuhan itu selalu ada dan terbuka lebar. Bahkan kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian begitu ya Bapak Ibu ya, dari tokoh-tokoh yang memberi kesaksian, dulunya saya ini adalah orang berdosa, tapi kemudian Tuhan menyambut saya, merangkul saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan. Contoh dalam Alkitabnya adalah kisah dari Paulus. Jadi kesempatan dari Tuhan itu selalu terbuka. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponnya. Kesempatan itu dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Beda dengan kronos. Kalau kronos itu waktu yang kita jalani, tapi kurios itu adalah waktu yang Tuhan percayakan buat kita lakukan. Sebagai orang beriman, kita pasti hidup di dalam waktu itu, waktu Tuhan, waktu kesempatan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam Injil Lukas, ini juga sebenarnya bagian di mana Yesus memberi kesempatan kepada orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang diselamatkan. Tetapi bangsa yang lain tidak diselamatkan. Yesus kemudian menyampaikan mengenai sebuah perumpamaan yang sangat real, nyata, yaitu mengenai pohon ara. Bapak Ibu, pohon ara itu artinya adalah pohon yang bisa memberikan perteduhan. Karena itu batang dari pohon ara, daun dari pohon ara itu lebar-lebar, supaya ketika orang dalam perjalanan jauh capek, dia bisa duduk di situ, dia bisa beristirahat di situ, dan buahnya pun bisa dimakan, bisa dibuat menjadi makanan yang bisa dinikmati. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika ada seorang pemilik tanah melihat sudah 3 tahun nih pohon ara tumbuh besar tetapi tidak berbuah, kata pemilik itu, tebang. Tetapi yang mengusahakannya, jangan dulu ditebang, tunggu 1 tahun lagi, aku akan mencangkul, aku akan memberikan bibit supaya pohon ini bisa menghasilkan buah. Nah, perumpamaan ini adalah menggambarkan pohon ara itu seringkali diidentikan dengan orang-orang Israel. Pohon ara itu orang-orang Yahudi pada saat itu yang ada. Kemudian apakah kelakuan, sikap, perbuatan mereka mencerminkan kasih Tuhan? Ketika perumpamaan itu disampaikan, Tuhan Yesus sebenarnya mau menyindir orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang benar, membaca hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya. Karena itu pesan itu menjadi sangat tajam menusuk kepada orang-orang Yahudi yang mereka hanya bisa berkata-kata, mereka hanya bisa berdoa, tetapi sikap dan perbuatannya tidak berbuah. Menjadi pengikut Kristus, kita itu dilihat dari buahnya. Kalau kita beriman kepada Tuhan tapi kita tidak menghasilkan buah, percuma, akan ditebang. Karena itu Tuhan Yesus menyampaikan, kesempatan itu selalu Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya bisa berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan buah-buah pertobatan itu adalah perbuatan kita
yang menyatakan kasih Tuhan. Apa salah satu contohnya? Mengampuni. Di antara kita pasti pernah mengampuni dan memaafkan. Pengampunan dan memaafkan itu membuat tidak hanya diri kita terlepas dari belenggu dosa, tetapi orang-orang yang lainnya pun yang merasakan adanya pengampunan itu, mereka pun terlepas dari belenggu dosa itu. Dan ini adalah salah satu bentuk dari buah yang Tuhan berikan ketika Ia memberi kesempatan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan percayakan juga bagi kita adalah supaya kita dapat menyatakan kasih Tuhan. Sebagai keluarga, kita hidup bukan seorang diri. Kita hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Adakah kasih itu yang mengikat kehidupan keluarga? Kalau kasih itu yang menjadi pengikat, maka kehidupan keluarga itu akan menghasilkan buah. Buahnya itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan buah itu juga bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini mengalami keluhan, kesulitan oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran yang seringkali Bapak Ibu lakukan, ingatlah, Tuhan selalu memberi kesempatan. Dari kita lahir sampai nanti kita menutup mata, meninggal gitu ya. Kesempatan itu selalu Tuhan buka lebar-lebar supaya kita bisa menyambut anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang teolog bernama Isaac Watts mengatakan, "There's no repentance in the grave." Tidak ada pertobatan di pemakaman. Kalau udah meninggal, kita akan tinggalkan tuh semua. Mudah-mudahan yang baik. Tetapi kalau yang buruk pun kita tinggalkan, maka itu menjadi pergumulan. Karena itu selama kita masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk berkarya. Ingatlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menghasilkan buah, menyatakan kasih Kristus. Walaupun kita sebagai orang Kristen tidak selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Kadangkala kalau kita mau menghasilkan buah, ada aja tuh pergumulan tantangannya. Bisa jadi kita dibuat kesel, bisa jadi kita dibuat marah, bisa jadi kita dibuat putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu memberi kepada kita kesempatan. Kesempatan bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kesempatan untuk mengubah apa yang buruk menjadi yang baik. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang anak-anak Tuhan kerjakan di sepanjang kehidupannya. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Ini adalah kisah kebenaran dari Dokter Rajak.
Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah mengenai dokter Prajak ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada anak kecil yang mengambil obat tanpa membayar. Memang anak kecil ini dulunya seorang yang tidak mempunyai uang, sehingga dia harus mengambil itu untuk pengobatan orang tuanya. Dan seorang penjual mie itulah yang menolong dia, membayarkan, bahkan memberikan sup dan juga buah. Apakah selesai sampai di situ? Rupanya tidak. Tuhan memberikan kesempatan kepada anak kecil ini, kemudian dia bisa bersekolah dengan baik, mendapatkan gelar dokter, dan dia menjadi dokter. Dan di satu waktu ayah atau orang yang membayarkan lunas pengobatan atau obat-obatan dari anak kecil ini, kemudian dia sakit. Teringatlah dokter ini bahwa dulu ini adalah bapak yang sudah menolong dan menyelamatkan saya. Dia pakai kesempatan itu untuk melunasi hutang-hutang biaya dari pengobatan ayah atau orang yang memilih penjual sup dan mie ini. Kesempatan Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya untuk dapat merayakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bagi setiap kita pun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkarya di dalam kasih-Nya. Karena itu Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, melakukan dan menyatakan kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak selalu mudah. Akan ada tantangan dan cobaan. Tetapi kita baca di ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, dalam Minggu Prapaskah yang ketiga, ketika kita mengenang kembali bagaimana Yesus akan menjalani jalan penderitaan, kita juga diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak akan bisa melepaskan diri dari dosa dan pencobaan, tetapi justru kita diajak untuk berjalan bersama dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Yesus berarti kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah kita mendengar suaranya, bukan suara diri kita sendiri, keinginan kita, tapi mendengar suara Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita, melalui saat teduh kita, melalui komunikasi kita. Kita selalu diarahkan untuk mendengar suaranya, di mana perbuatan dan sikap kita pun menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak juga untuk tetap beriman kepadanya. Betul, selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan bisa lepas dari dosa dan juga pergumulan. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala beban itu. Bahkan Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Beriman kepadanya. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu melalui perbuatan dan karya kita yang memuliakan namanya. Selama kita hidup di dunia, selama itu juga kita mengenal kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Bagi rekan-rekan yang akan diteguhkan menjadi penatua, ingat bahwa penatua itu adalah pemimpin yang melayani jemaat, sama seperti Tuhan. Maka hidup kita pun tadi tetap mendengar suara Tuhan,
beriman kepadanya, dan menghasilkan buah yang baik. Milikilah kerendahan hati untuk selalu mendengar dan senantiasa dituntun sehingga beroleh hikmat menjalankan tugas panggilan Tuhan yang tidak mudah, tetapi Tuhan selalu beri kekuatan bagi kita untuk menjalaninya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Persembahan pujian. Kalau boleh tahu nama grupnya apa ini?
Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa kini dan masa depan, mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, Sarah, dibawa ke Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Saya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh penyertaan dan kasih-Mu, Engkau telah memimpin para pelayan-pelayan Tuhan di dalam kemajelisan. Kami berdoa kiranya anak-anak-Mu yang diteguhkan akan melayani dengan penuh ucapan syukur, saling menolong, saling menguatkan, sehingga misi Allah di dalam gereja-Mu di GKI Pamanukan dapat terlaksana. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah umat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya.
calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk mewujudkan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Lilis Wahyuningsih? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Blessing Carrington Makakombo? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Mulyaditan? Ya, saya percaya dan bersedia. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya.
selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Blessing Carrington Makakombo, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Mulyaditan, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara dalam jabatan penatua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Majelis Jemaat GKI Pamanukan, Jalan Albasia nomor 37 Pamanukan, Subang, menyatakan bahwa peneguhan penatua hari ini Minggu 23 Maret 2025, Majelis Jemaat GKI Pamanukan Jalan Albasia nomor 37 Pamanukan menyatakan bahwa Lilis Wahyuningsi, yang kedua Blessing Carrington Makakombo, yang ketiga Mulyaditan telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2025 hingga 2028 dalam kebaktian Minggu 23 Maret 2025 pukul 9 di GKI Pamanukan, dilayani Pendeta Martinus Stefanus. Ketua Penatua Kristianto, Sekretaris Penatua Mastiarita Sinaga, dan pendeta yang melayani Pendeta Martinus Stefanus. Untuk penatua yang baru diteguhkan, kami persilakan untuk duduk di kursi majelis jemaat, dan kami persilakan kepada Ketua Majelis Jemaat untuk memberikan ucapan terima kasihnya kepada penatua yang telah mengakhiri jabatannya. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Pada kesempatan berbahagia hari ini ya, berbahagia dan juga haru ya gitu pada hari ini. Ya, saya selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Pamanukan, kepada saudara yang terkasih Penatua Jaruma Sialagan dan Penatua Christine Sitorus. Hari ini menjadi di mana Bapak dan Ibu mengakhiri pelayanan sebagai penatua di GKI Pamanukan. Dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, pelayanan, dan kasih yang telah Bapak dan Ibu berikan selama menjalankan tugas sebagai penatua di tengah-tengah jemaat. Kami bersyukur atas setiap doa, bimbingan, dan juga pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu lakukan demi pertumbuhan iman dan kesejahteraan rohani di GKI Pamanukan. Kepemimpinan yang penuh kasih, kebijaksanaan yang menurun, serta keteladanan yang Bapak Ibu tunjukkan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun masa tugas Bapak dan Ibu tahun ini telah berakhir, kami percaya bahwa Tuhan masih akan terus memakai Bapak dan Ibu di dalam pelayanan yang lain. Doa kami menyertai kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, sukacita, dan kelimpahan kasih-Nya. Akhir kata, terima kasih atas segalanya, dan semoga kita tetap di dalam persekutuan kasih Kristus sebagai bagian dari keluarga besar GKI Pamanukan.
Kami juga mengucapkan selamat untuk peneguhan para penatua baru atas diri Penatua Lilis Wahyuningsih, Penatua Mulyaditan, dan Penatua Blessing Carrington Makakombo. Sesuai khotbah yang telah disampaikan oleh Pendeta Martinus, bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk melayaninya melalui jabatan penatua atau yang dikenal dengan pejabat gerejawi. Kami mengucapkan selamat datang di dalam struktur Kemajelisan GKI Pamanukan dan selamat melayani bersama kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan juga kemampuan kepada Bapak dan Ibu agar tetap setia di dalam melayani Tuhan di dalam Jemaat GKI Pamanukan. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin dari perwakilan mantan penatua ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Salam. Pada hari ini ada peneguhan penatua. Kami harapkan pada penatua baru menjadi panutan buat Jemaat GKI Pamanukan. Saya juga terima kasih ya buat, nggak tahu saya bisa Pendeta Martinus ini, saudara. Ini bekas murid saya dulu ya, waktu di sekolah minggu di sini, sekalian ketua majelisnya juga bekas murid saya juga. Mudah-mudahan mereka jadi pemimpin yang baik. Saya juga terima kasih kepada Penatua Karbela ya, yang mendampingi Pendeta Martinus di sini. Kami menitipkan, Pak, ini untuk pelayanan Martinus ini masih muda, nggak tahu udah ada calonnya belum. Ya, itulah pesan dan kesan dari saya. Pesan untuk kita semua, ketepatan GKI Pamanukan ada jadi dewasa itu 30 tahun. Pas 30 tahun ketepatan saya terbaring di rumah sakit. Puji Tuhan atas saudara-saudara saya bisa melayani kembali waktu itu. Dan pas 30 tahun juga Pendeta Martinus di sini bisa meneguhkan penatua-penatua yang baru. Terima kasih ya Bapak Pendeta Martinus. Untuk kritik dan saran dari saudara, mungkin saya akan membantu saudara, karena di Warta Jemaat udah ada, kalau ada kritik dan saran masukkan ke persidangan majelis. Jadi kita jangan banyak ya, namanya sosmed sekarang ya. Kalau bisa langsung, kalau ada kritik dan saran itu akan memajukan majelis kita, akan memajukan kita ke depan. Selamat melayani buat penatua yang baru dan selamat kami bertugas, kami di belakang layar. Terima kasih. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia berdosa senantiasa beroleh kesempatan dari Tuhan untuk menikmati kasih dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami berdoa dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu yang dapat melayani di dalam kemajelisan. Dan juga kami bersyukur bagi anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk melayani di dalam kemajelisan. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan di GKI Pamanukan. Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan berikan hati yang rindu untuk melayani satu dengan yang lain, sehingga gereja GKI Pamanukan dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan.
baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Tuhan berkati selalu. Biarlah Engkau juga yang memberkati di dalam setiap langkah yang dilakukan anak-anak-Mu yang memberi diri melayani, baik itu sebagai majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis maupun komisi yang ada. Biarlah Engkau berikan kesatuan hati untuk saling bertolong-tolongan dalam melayani Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kehidupan, persekutuan dan pelayanan jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan semakin dapat melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami di dalam pergumulan mereka, di dalam kelemahan tubuh maupun di dalam pemulihan. Tuhan turut campur tangan. Biarlah Engkau menjamah, memulihkan keadaan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Melalui pengobatan dan istirahat yang dilakukan, Tuhan Yesus juga menjamah, menguatkan dan memulihkan keadaan mereka. Juga bagi saudara-saudara kasih kami yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, relasi di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, Tuhan berkati. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap dapat mengingat kasih Tuhan, sehingga pergumulan ini tidak melemahkan iman anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak-Mu semakin setia, tetap mengingat pertolongan dan penyertaan Tuhan, dan Engkau memberikan jalan keluar di tengah pergumulan yang dihadapi. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan kiranya berkati, dengan bertambahnya usia, anak-anak Tuhan semakin rindu untuk dapat bersekutu di dalam Tuhan, sehingga kehidupannya dapat melayani dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kerinduan GKI Pamanukan mendapatkan pelayan maupun pendeta dan calon pendeta di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap doa dan permohonan anak-anak-Mu ini, dan biarlah Tuhan juga yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya berkati pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, jajaran yang paling bawah. Tuhan, berikan hikmat dan kearifan sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini di dalam takut akan Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami dapat mensejahterakan kehidupan rakyat dan dapat menyatakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami sebagai warga negara mengalami, menjumpai kebaikan Tuhan melalui para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuah. Mari ungkapkanlah syukur dengan memberi persembahan yang didasarkan pada Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 448 bait 1 sampai 3.
seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Yesus Sang Juru Selamat, inilah wujud ungkapan syukur atas berkat-Mu yang selalu tercurah. Kami mohon sertailah orang-orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, supaya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat terkasih, kita adalah manusia yang terbatas, namun kuasa Tuhan tidak terbatas. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus berubah dan berbuah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang pemilik kehidupan memberimu hikmat untuk menjalani pertobatan. Kiranya Kristus sang pokok anggur menginspirasimu untuk berbuah dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus sang penolong mengobarkan semangatmu untuk menyambut kesempatan berkarya. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana.